Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang bersama saya Gemma Tanjung dalam segmen Fact Check. Pemirsa, sejumlah negara di dunia mengalami gelombang ketiga atas kasus COVID-19 akibat pelonggaran sejumlah aturan. Bukan tidak mungkin gelombang ketiga ini dapat terjadi di Indonesia akibat pelonggaran aturan dan juga longgarnya penerapan protokol kesehatan. Lalu seperti apa strategi pemerintah untuk mencegah terjadinya kenaikan kasus COVID-19? Kita akan melihat lebih dahulu apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ataupun menaikkan kasus COVID-19 di Indonesia. Ketua Satuan Tugas COVID-19 dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Zubairi Jurban, mengatakan bahwa ada 3 faktor besar yang dapat mempengaruhi kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah mutasi virus varian baru. Diketahui bahwa virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini dapat bermutasi secara cepat sehingga dapat melakukan pemaparan kepada manusia lebih cepat, sehingga mutasi virus ini dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan kasus COVID-19. Kemudian juga tingginya kasus COVID-19 di negara tetangga seperti di Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Dan kemudian juga klaster COVID-19 akibat pembukaan ataupun pelonggaran aktivitas seperti saat ini, PPKM sudah mulai dilonggarkan sehingga mobilitas warga sudah semakin meningkat. Lalu kita juga akan melihat pernyataan dari juru bicara Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, yang mengatakan bahwa gelombang ketiga adalah sesuatu yang niscaya atau pasti terjadi. Karena apa? Negara yang sudah mengalami gelombang ketiga memiliki cakupan vaksinasi yang tinggi dan juga memiliki tingkat prokes yang sudah baik seperti di Inggris, Amerika Serikat, yang mana negara tersebut sudah melakukan prokes secara ketat. Nah, pemirsa, kita kemudian juga akan membahas mengenai apa saja strategi dari pemerintah untuk mencegah dan juga menekan angka kasus COVID-19 agar tidak terjadi gelombang ketiga. Yang pertama adalah pelonggaran aktivitas diikuti oleh pengendalian lapangan yang ketat. Kemudian juga meningkatkan laju vaksinasi lansia, terutama di wilayah aglomerasi dan juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, serta percepatan vaksinasi untuk anak di usia 12 tahun ke atas. Kemudian juga penertiban mobilitas pelaku perjalanan internasional. Kita ketahui bahwa saat ini Bali sudah mulai dibuka untuk turis, sehingga pemerintah akan memperketat juga untuk perjalanan internasional dan juga mobilitas warga asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian juga pengawasan kegiatan dan untuk mengedukasi warga di daerah tentang protokol kesehatan serta mendorong kembali agar masyarakat tetap disiplin menjalani protokol kesehatan. Membicarakan mengenai peningkatan ataupun laju vaksinasi, kita akan melihat data yang sudah kami himpun pada hari Jumat kemarin, tanggal 22 Oktober, di mana untuk saat ini capaian vaksinasi di Indonesia untuk dosis pertama sudah ada lebih dari 111 juta orang atau setara dengan 53,54% dari target. Sedangkan untuk dosis kedua ini sudah ada lebih dari 66 juta orang atau setara dengan 31,84%. Untuk mencapai herd immunity sendiri, dari WHO menyatakan bahwa untuk vaksinasi ini 70% dari populasi, sehingga Indonesia memiliki target yaitu untuk vaksinasi lebih dari 208 juta orang harus sudah divaksinasi untuk mencapai herd immunity di Indonesia sendiri. Nah, pemirsa, untuk saat ini memang kasus sudah mulai menurun sehingga pemerintah sudah mulai melonggarkan sejumlah aturan di masa PPKM level 1 dan juga 2. Kita akan melihat sejumlah perubahan yang saat ini sudah mulai diaplikasikan. Yang pertama adalah supermarket, pasar, dan juga mal sudah mulai dibuka hingga 100%. Kemudian juga tempat bermain anak di mal kembali dibuka dan tempat wisata sudah bisa dimasuki oleh anak usia di bawah 12 tahun. Dan kembali ke mal lagi, kapasitas bioskop yang semulanya ini 50% sekarang sudah dinaikkan menjadi 70%. Kemudian untuk aturan mobilitas, untuk menaiki pesawat sendiri, seluruh penumpang sudah diwajibkan menyertakan hasil tes negatif swab PCR walaupun sudah vaksinasi COVID-19 sebanyak 2 dosis. Kemudian juga untuk kapasitas Transjakarta sudah dimaksimalkan menjadi 100%. Dan untuk pernikahan, gelaran resepsi sudah diperbolehkan dengan kapasitas maksimal pengunjung 50% dan juga durasi kebijakan ganjil genap, khususnya di kawasan DKI Jakarta sudah mulai dikurangi dari yang semula ini setiap hari dari pukul 6 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk saat ini ganjil genap hanya diberlakukan pada hari biasa dan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pagi dan juga sesi sore.
Pemirsa, dengan pelonggaran aturan ini, sejumlah negara mengalami kenaikan kasus COVID-19 yang cukup signifikan, khususnya di Amerika Serikat dan juga di sebagian negara di Eropa. Kita akan melihat di Amerika Serikat sendiri kasus sudah mencapai 82.000 untuk kasus hariannya, sedangkan untuk di Eropa sendiri, di Inggris sudah mencapai 49.000 per hari, kemudian juga di Rusia 37.000, di Jerman 8.000, kemudian juga di Belgia, dan kita akan ke kawasan Asia, negara tetangga, di mana ini untuk Singapura sendiri mencapai 3.637 per hari kasus COVID-nya, kemudian juga di Thailand dan juga Filipina sudah melebihi angka 5.000 kasus per harinya. Nah pemirsa, dengan adanya penurunan kasus COVID-19 diharapkan masyarakat Indonesia tidak terlena dengan keadaan ini. Semoga seluruh masyarakat tetap sadar dan juga tetap mentaati protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, serta menjaga mobilitas agar tidak terlalu sering keluar rumah jika tidak memiliki urusan yang cukup penting. Pemirsa, Metro Siang akan dilanjutkan oleh rekan Eva Bondo setelah jeda yang satu ini. Tetap bersama kami.